Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas soal fisika. Jadi tentang kesetimbangan benda tegar. Kalau sebelumnya di bagian 1 kita juga sudah membahas tentang soal kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini ada beberapa tambahan tentang kesetimbangan benda tegar ini yang akan kita bahas. Nah, ada beberapa soal yang mirip dengan pembahasan kita sebelumnya, sehingga kalau misalnya ada yang perlu membahas materi sebelumnya, mungkin bisa dilihat lagi di video saya sebelumnya, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar part 1. Nah, ini adalah kesetimbangan benda tegar part 2. Nah, cuma untuk part 2 ini ada soal yang mirip, tetapi saya akan mencoba menyelesaikan dengan menggunakan solusi yang berbeda. Jadi kalau kemarin kita menggunakan syarat kesetimbangan benda tegar itu ada 2. Ada syarat kesetimbangan rotasi namanya, atau dalam hal ini sigma tau sama dengan 0, itu syaratnya. Yang kedua adalah syarat kesetimbangan translasi. Dalam hal ini syaratnya adalah sigma Fy sama dengan 0 atau sigma Fx sama dengan 0. Nah, di soal sebelumnya saya menggunakan itu. Nah, sekarang ini kita akan mencoba mencari solusi dari soal ini menggunakan dalil sinus namanya. Oke, kita lihat di sini misalnya ada sebuah soal, contoh sebuah benda mempunyai berat 500 Newton, berat W ini digantung dalam keadaan diam seperti gambar berikut. Tentukan tegangan tali T1 dan T2. Anggap saja ini dalam keadaan setimbang, tidak bergerak. Nah, sehingga kita dapat menggunakan syarat kesetimbangan. Nah, cuma dalam hal ini kalau misalnya saya coba gambar ulang, ini bentuknya seperti ini misalnya, ada T1, ada T2, ada W. Ada tiga gaya di sini dalam hal ini. Kalau kita lihat, maka kalau misalnya saya jabarkan, misalnya sudut yang berseberangan dengan T1 ini saya namakan dengan T1 derajat, lalu kemudian yang berseberangan dengan T2 ini saya namakan T2 derajat, lalu yang berseberangan dengan W ini yang dinamakan dengan W derajat. Nah, lalu bagaimana dalil sinus? Nah, dalil sinus itu adalah nanti kita lihat persamaannya, tapi sebelumnya coba kita lihat dulu bahwa besarnya T1 derajat. Nah, T1 derajat berarti garis antara T2 dengan W. Nah, kalau kita lihat di sini 45 derajat, yang berseberangan dengan sudut ini sama dengan 45 derajat. Kalau 45 derajat ditambah dengan 90 derajat tegak lurus, berarti 45 derajat tambah 90 derajat sama dengan 135 derajat sudut yang ini. Lalu kemudian T2 derajat, karena ini adalah sudut tegak lurus ini antara T1 dengan W, jelas itu adalah 90 derajat. Sedangkan W derajat yang ini adalah sudutnya, karena ini 45, berarti sisanya di sini ini adalah karena sudut garis lurus itu kan adalah 180 derajat. Kalau ini 45, berarti sisanya dalam hal ini adalah 135 derajat. Lalu kemudian yang dinamakan dengan dalil sinus, dalam hal ini kita menggunakan rumus ini, bahwa T1 per sin T1 derajat sama dengan T2 per sin T2 derajat sama dengan W per sin W derajat. Tetapi kita tidak menggunakan rumus ini secara keseluruhan langsung tiga-tiganya. Nah, tergantung mana yang kita butuhkan saja. Seandainya kita ingin mencari T1, maka kita gunakan T1 dengan salah satu gaya yang sudah diketahui, dalam ini dengan W. Misalnya ini saya ambil contoh, misalnya saya ingin mencari T1, berarti T1 dengan W yang saya ambil. Dalam hal ini T1 per sin T1 derajat yang ini sama dengan W per sin W derajat. Jadi yang ini tidak saya ambil. Jadi yang depan sama yang di belakang saja. Nah, ini lebih sederhana cara menyelesaikan soal khusus untuk kesetimbangan translasi ini. Berbeda dengan yang kemarin. Nah, tinggal kita masukkan saja, atau misalnya ini kita kali ulang dulu, T1 sama dengan W per sin W derajat. Sin T1 derajatnya kita pindah ke sana menjadi kali. Dalam hal ini W-nya kita sudah peroleh dalam hal ini 500 Newton. Dibagi sin W derajat ini 135 derajat. Lalu sin T1 derajat juga 135 derajat. Nah, karena ini nilainya sudah sama, tinggal kita hilangkan saja. Sin 135 derajat dibagi sin 135 derajat sama dengan 1. Sehingga 1 kali 500 adalah 500 Newton. Nah, ini cara yang lebih sederhana dibandingkan menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu menggunakan syarat kesetimbangan translasi khusus untuk kasus soal benda yang digantung menggunakan tali seperti ini. Tetapi seandainya kita berbicara nanti tentang benda tegarnya, mungkin kita tidak bisa menggunakan ini. Syarat yang kita pakai tetap syarat kesetimbangan benda tegar yang sebelumnya kita gunakan. Dalam hal ini sigma tau sama dengan 0 dan sigma
FY dan FY sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana cara mencari T2? Sama, berarti dalam hal ini T1 per sin T1 derajat ini kita hilangkan aja, berarti yang belakang kita ambil. Dalam hal ini T2 per sin T2 derajat sama dengan W per sin W derajat. Ini berarti awalnya ini kita hilangkan, jadi kita ngambil ini setengahnya. Lalu T2 sama dengan W per sin W derajat kali sin T2 derajat. Ini kita kali silang ya, kali silang ini ke sini. Sehingga T2 sama dengan 500 per sin W derajat tadi 135 derajat, sedangkan T2 derajat sama dengan 90 derajat. Oke, W per sin W derajat, tinggal masukkan angkanya. W itu adalah 500, sin 135 kali sin 90. Sin 91, sin 135 ini adalah setengah akar 2. Berarti 500 dibagi setengah akar 2. Nah, 500 bagi setengah akar 2 dalam hal ini adalah kita samakan penyebutnya nih 500 bagi setengah sebenarnya 1000. Akar 2 bagi, kalau kita samakan penyebutnya berarti akar 2 bagi akar 2. Berarti akar 2 per akar 2 ini kan sama dengan akar 2 kali akar 2 kan 2. 2 bagi 2 1. Sehingga sisanya adalah 500 akar 2. Nah, ini soal nomor 4. Yang kemarin lanjutan dari yang part 1. Kemarin kita hanya sempat membahas sampai soal nomor 3. Ini soal nomor 4-nya. Nah, lalu kemudian coba kita lihat soal berikutnya terkait dengan soal keseimbangan benda tegar juga. Nah, mudah-mudahan soal nomor 4 ini sudah bisa dipahami. Ada perbedaannya cara mengerjakan soal nomor 3 dengan soal nomor 4. Nah, yang pada dasarnya soal nomor 3 sebelumnya itu bisa kita gunakan juga rumus ini untuk menyelesaikannya. Kalau memang ini dianggap lebih sederhana, berarti bisa digunakan langsung rumus ini. Oke, next selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Ini misalnya ya, Amir dan Badu mengangkat sebuah batu yang beratnya 400 Newton dengan menggunakan sebuah papan yang panjangnya 2 meter. Jika batu diletakkan pada jarak 1,5 meter dari bahu Amir, hitung gaya yang menekan bahu Amir dan Badu. Anggap saja ini adalah bahu Amir, ini bahu dari Badu. Nah, kita lihat di soal ini adalah jelas ada 3 gaya. Ada gaya yang diterima oleh Amir di bahunya atau gaya yang diterima oleh Badu lalu ini adalah batu yang 400 Newton. Nah, kita lihat. Nah, kita anggap saja sekarang untuk mengetahui ini, kita anggap ini bebas. Kita anggap saja pundak Amir sebagai sumbu rotasi. Berarti ini sebagai sumbu rotasi. Sehingga karena ini yang kita jadikan sumbu rotasi, maka jaraknya nanti semua acuan kita adalah di pundak Amir. Misalnya untuk mencari jarak batu ke pundak Amir adalah 1,5 meter. Jarak pundak Amir ke pundak Badu adalah tinggal ditambahkan 1,5 tambah 0, dalam hal ini adalah 2 meter. Nah, itu adalah terkait dengan jarak. Nah, karena kita anggap itu, maka tinggal kita lihat bahwa syarat kesetimbangan rotasi itu adalah sigma tau sama dengan 0. Nah, artinya jumlah torsi di sini karena ada 3 gaya, maka ada 3 torsi. Dalam hal ini adalah torsi oleh oleh Amir, ditambah torsi oleh Badu, dikurangi torsi oleh beban, berat beban dalam hal ini adalah batu sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kalau kita masukkan, ini kenapa kurang? Karena acuan kita di A, karena acuan kita di A, kalau misalnya ini ditarik ke atas sehingga dia akan berputar berlawanan arah jarum jam, ini kalau kita tarik ke bawah dia akan berputar searah jarum jam. Ini memang agak berbeda tanda kemarin, tapi tidak ada masalah. Sehingga kalau misalnya kita kalikan, ingat bahwa rumus torsi itu adalah lengan gaya dikali gaya. Torsi di A berarti RA, jarak A dikali FA. Torsi di B berarti RB, jarak B dikali FB, dikurang RW berarti jarak W ini, beban ini, dikali W sama dengan 0. Nah, RA karena acuan kita adalah Amir, pundak Amir, maka jelas jaraknya ke pundak Amir A ini adalah 0. 0 kali FA ditambah. Nah, lalu kemudian RB berarti RB ini adalah jarak Badu ke pundak Amir. Dalam hal ini adalah 2 meter. Dikali FB itu yang kita cari dulu, dikurang RW, jarak W dari pundak Amir berarti jarak ini ke sini 1,5. 1,5 dikali beratnya 400 Newton sama dengan 0. Sehingga kalau ini 0, 0 kali FA sama dengan 0, sisanya adalah 2 FB sama dengan ini pindah ruas 1,5 kali 400 sama dengan 600. Pindah ruas sama dengan 600. Sehingga FB sama dengan 600 dibagi 2 sama dengan 300. Sehingga kita dapatkan bahwa gaya yang diterima oleh menekan pundak Badu adalah 300 Newton. Lalu bagaimana dengan gaya yang diterima oleh Amir, oleh pundak Amir? Dalam hal ini kita menggunakan syarat kesetimbangan translasi. Dalam hal ini syaratnya adalah sigma FY sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya ke arah sumbu Y saja, berarti atas bawah. Nah, kalau kita lihat di sini adalah bahwa
ada 3 gaya tadi, FA, FB sama W yang ini. Dalam hal ini FA ditambah FB karena sama-sama ke atas dikurang W ini ke bawah sama dengan 0. Tinggal masukkan FA ini kita cari, ditambah FB-nya sudah kita dapat 300. Dikurang W, rumus yang ini nilai W-nya sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas maka FA sama dengan yang ini jadi plus, berarti 400 kurang 300 sama dengan 100 Newton. Itu soal nomor 5. Nah, ini tentang keseimbangan berat tegar untuk sebuah beban yang menumpu pada dua benda, atau misalnya pada pundak si Amir dengan si Badu. Nah, lalu kemudian ya mudah-mudahan ini bisa dipahami. Lalu kemudian kita lihat soal nomor 6 lanjutannya. Nah, ini misalnya sebuah batang yang beratnya diabaikan. Ini batang ini kita abaikan sehingga tidak perlu menggambar gaya-gaya. Nah, kedua ujungnya digantungkan pada tali. Ini tali A sama tali B. Di titik C dalam hal ini 2 meter dari A digantungkan beban 600 Newton yang ini. Dan di titik D 3 meter dari A dalam hal ini titik D 3 meter dari A itu digantungkan beban 1200 Newton. Tentukan besar tegangan tali di A dan di B. Ini sebenarnya caranya sama, tapi sebelumnya kita coba gambar gaya-gayanya dulu. Ada berapa gaya yang terdapat di dalam benda ini? Kita lihat. Yang pertama ini tentunya tegangan tali di A. Lalu kemudian ada tegangan tali di B, ada gaya kedua. Lalu kemudian ada berat C, benda C ini. Lalu kemudian ada berat D, atau dalam hal ini WD. Kita anggap saja WD. Ini TA, TB, berarti ada 4 gaya yang menyebabkan benda ini seimbang. Nah, lalu berapa? Pertanyaannya adalah berapa tegangan tali, besar tegangan tali A dan B ini. Kalau ini sudah diketahui dua-duanya. Nah, caranya sama seperti soal sebelumnya. Nah, kita anggap saja titik A ini sebagai sumbu rotasi. Karena kita anggap A sebagai sumbu rotasi, maka ketiga gaya lainnya itu kita menghitung jaraknya dari A. Misalnya berat C ini kita hitung ke A sama dengan 2. Berat benda di D ini jaraknya menjadi 3. Lalu kemudian gaya tegangan tali di B jaraknya sama dengan 6, gitu ya. Jadi jaraknya kita hitung semuanya dari sini, acuan kita. Jadi ini adalah sebagai acuan kita untuk mencari jarak. Untuk syarat kesetimbangan di titik A ini adalah sigma tau sama dengan 0. Nah, sigma ini maksudnya jumlah momen gaya sama dengan 0. Nah, karena di sini ada 4 gaya, maka tinggal kita masukkan torsi atau momen gaya untuk semua gaya-gaya yang ada. Misalnya momen gaya di A ditambah momen gaya di B, ini kita anggap ke atas ini adalah berlawanan arah jarum jam, kita misalnya kita anggap plus, lalu kemudian minus gaya ke bawah ini adalah torsi di C dikurang torsi D sama dengan 0. Nah, rumus torsi adalah jarak gaya lengan gaya dikalikan gaya, atau dalam hal ini RA dikalikan TA ditambah RB dikalikan TB. Yang ini dikurangi untuk C ini adalah RC kalikan WC. Sedangkan untuk torsi D adalah RD dikalikan WD sama dengan 0. Tinggal kita masukkan angkanya. Nah, karena titik A sebagai sumbu rotasi, maka jarak A ke A jelas sudah pasti 0, sehingga RA-nya 0. 0 kali TA ditambah RB-nya dalam hal ini kalau kita lihat titik B jaraknya dari A adalah 3 tambah 1 tambah 2 6 ya. 6 kali TB dikurang RC, C ini jaraknya adalah 2. Berarti 2 dikali 600. Lalu kemudian RD jaraknya ini D ini ke A dalam hal ini 3 kali 1200 besarnya sama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0 maka 6 TB dikurang 2 kali 600 1200, 3 kali 1200 3600 sama dengan 0. Kalau ini 1200 tambah 3600 ini 4800, kita pindah ruas jadi plus. Sehingga sisanya adalah 6 TB sama dengan 4800, pindah ruas jadi plus. Maka TB sama dengan 4800 bagi 6 sama dengan 800 Newton. Itulah nilai TB. Nah, yang ditanya di sini adalah tegangan tali A dan B. Tegangan tali B sudah ketemu 800. Nah, bagaimana untuk mencari tegangan tali di A? Nah, untuk mencari tegangan tali A bisa kita gunakan persamaan syarat kesetimbangan translasi. Dalam hal ini sigma FY sama dengan 0. Nah, sigma FY sama dengan 0 ini kalau kita masukkan, ini gaya ke atas kita anggap positif, gaya ke bawah kita anggap negatif, berarti TA ditambah TB dikurang yang ke bawah ini berarti min WC dikurang WD sama dengan 0. Tinggal masukkan, maka TA sama dengan, tinggal kita pindah ruas, yang min jadi plus, yang plus jadi min.
Oke, WC tambah WD dikurang TB, ini plus, tinggal masukkan angkanya. WC-nya 600, WD-nya 1200, lalu TB sudah kita peroleh yang di atas tadi, 800 Newton. Jadi kalau kita jumlahkan 600 tambah 1200 dikurang 800 menjadi 1000 Newton. Ya, ini soal nomor 6. Ya, kita lihat contoh soal nomor 7 ya. Jadi perhatikan sistem keseimbangan pada gambar berikut. Batang homogen 800 Newton. Batang ini ya, 800, batang yang ini 800 Newton mempunyai engsel di A. Ini anggap ini engsel sehingga ini bisa berputar. Kalau talinya terlonggar maka ini akan turun. Kalau talinya terlalu keras juga ditarik maka ini akan naik ke atas. Jika AD berarti jarak AD berarti sampai sini adalah 4/5L dan berat beban di ujung B adalah 600 Newton yang ini ya. Tentukan tegangan tali. Anggap saja ini batang ini panjangnya adalah L, panjang totalnya adalah L. Maka untuk menjawab ini sama, kita harus gambar dulu gaya-gayanya. Gaya pertama misalnya adalah gaya berat bebannya, dalam hal ini kita anggap saja UIB. Lalu kemudian ada berat batang. Nah, gaya kerja berat batang ini adalah pas di tengah-tengah. Artinya kalau ini panjangnya L, maka posisi gaya berat batang ini adalah pas di titik seimbangnya. Dalam hal ini titik seimbangnya adalah setengah kali L. Ini adalah WBT. Lalu kemudian ada gaya ketiga, dalam hal ini adalah T. Nah, T inilah yang ditanyakan. Nah, cuma dalam hal ini T-nya ini membentuk sudut 30 derajat terhadap batang. Nah, sehingga kita lihat ini. Nah, ini sudah diketahui. Nah, sehingga kalau kita lihat jaraknya masing-masing, kalau beban ini jaraknya adalah L karena dia berada di ujung. Ini panjangnya L. Lalu yang ini untuk batang ini adalah pas di tengah-tengah, berarti setengah L jaraknya dari A. Lalu kemudian untuk D ini adalah sudah diketahui ini AD ini adalah 4/5L. Nah, sama kita lihat titik A sebagai sumbu rotasi karena memang ini adalah engselnya, jelas dia pasti akan berputar di sini, tidak mungkin berputar di tempat lain. Oke. Nah, syarat kesetimbangan tadi sama, syarat rotasi sigma tau sama dengan 0. Nah, karena ada 3 gaya, maka ada 3 torsi yang kita buat. Dalam hal ini sigma torsi di A sama dengan 0. Berarti torsi di beban ini ditambah torsi di batang ini dikurang torsi oleh tegangan tali sama dengan 0. Rumusnya sama, ingat Pak. Dengan gaya dikalikan gaya. Bahwa RB dikali WB. Ini untuk beban. Jadi jarak gaya ke sumber rotasi RB dikali WB berat beban ditambah RBT. RBT ini berarti jarak gaya ini ke atau berat batang ini ke sumber rotasi kali WBT dikurang ini kan minus RT berarti jarak tegangan tali ini ya, di ujungnya ini bukan di sini tapi di ujung sini ya, di pas yang langsung bersentuhan dengan batang. RT kali T sin 30. T-nya ini gaya. Nah, di sini kali sin 30 derajat. Kenapa? Ingat bahwa momen gaya atau torsi itu adalah R kali F sin alpha biasanya. Nah, itu kalau membentuk sudut. Kalau ini karena tegak lurus biasanya sinnya tidak dimasukkan. Karena kalau tegak lurus itu kan 90 derajat. Sin 90 derajat 1 biasanya tidak dimasukkan. Karena ini kurang dari 90 derajat dimasukkan bahwa T sin 30 derajat sama dengan 0. Oke, RB berarti jarak B ini jelas adalah L kan. L dikali 600, berat bebannya 600 yang ini. Ditambah setengah L ini yang saya katakan tadi, pas di tengah-tengah posisinya adalah setengah L dikali 800. Ingat, posisi titik berat dari engsel ini adalah benda homogen, batang homogen adalah setengah L-nya, setengah kali panjangnya. Nah, karena panjangnya L, maka posisinya adalah setengah L dikali 800 dikurang RT. Dalam hal ini RT-nya adalah 4/5L, sudah ada di sini soal. Dikalikan T kali sin 30 derajat sama dengan setengah. Oke. Nah, kalau misalnya semua persamaan ini kita kali dengan kita bagi dengan L, ini kita bagi L berarti L-nya habis, ini kita bagi L, L-nya habis, ini juga kita bagi L, L-nya habis. Ini kita bagi dengan L semua, maka L-nya ini hilang. Sisanya adalah tinggal angkanya saja. Berarti 600. Setengah kali 800, 400. Nah, dikurang ini sebenarnya, tapi langsung saya pindah ruas saja, min ini jadi plus. 4 kali 1, 4, 5 kali 2, 10, berarti 4/10 T. Maka T-nya sama dengan 600 tambah 400 sama dengan 1000, lalu kali silang. 1000 dikali 10 dibagi 4. Nah, dalam hal ini 1000 kali 10 adalah 10.000, dibagi 4 2500 Newton. Ya.
Demikian ya, jadi itu ada 4 buah soal yang kita bahas, yang sudah kita bahas. Jika ada hal-hal yang masih dianggap belum jelas, mohon komentarnya. Lalu kemudian jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Berjumpa lagi nanti di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.